Hai, assalamualaikum. Pagi ini aku mau share tentang cara memilih buku untuk anak usia dini. Jadi ada beberapa teman yang tanya cari buku untuk anak usia dini itu bagaimana ya. Nah, aku share ini berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan hasil belajar dari guru homeschooling di rumah, yang dimana beliau adalah seorang penulis yang sudah mendapatkan banyak penghargaan dan salah satu founder menulis kreatif untuk anak-anak. Adapun level-level dalam membaca adalah yang pertama tuh literasi, yang pertama tuh literal, yang kedua inference, mampu membuat kesimpulan, dan yang ketiga itu aplikasinya. Nanti ini kita mengambil, jadi ada beberapa konsep, ada beberapa leveling dari beberapa pakarnya. Salah satunya itu Barrett, dan karena guruku menggunakannya Barrett, jadi aku pun menggunakannya taksonomi Barrett. Sebenarnya selain Barrett banyak ada taksonomi, selain Barrett banyak ada Barrett, ada apa lagi deh, aku lupa gitu. Nah, tapi sekarang yang adapun kemampuan literal yang level 1 itu anak tahu tokoh cerita di mana, kemudian alur ceritanya bagaimana, pokoknya informasi-informasi yang ada rujukannya di buku bacaan. Nah, bagaimana cara memilihkan buku yang cocok? Jadi untuk anak usia dini, kalau dulu Abang Ayas sama Arfat aku kasih buku dari mereka usia sekitar 8 bulan. 8 bulan udah aku kasih buku. Sebelumnya itu sebenarnya kalau untuk Abang Ayas sendiri, selama di dalam kandungan pun aku sudah bacakan cerita sebelum mau tidur, dan itu efektif banget untuk perkembangan lisannya anak ya, komunikasi anak, karena terbukti untuk Abang Ayas usia 6 bulan dia udah bisa ngomong gajah. Banyak yang nggak percaya, tapi ya itu faktanya seperti itu. Jadi seperti itu anakku. Yang pertama, karena selalu kubacakan buku, ku ajak komunikasi sambil membaca buku, jadi usia 6 bulan setelah pulang dari Ragunan, kita kasih tahu gajah, pulang-pulang dia bisa ngomong gajah. Sedangkan untuk Arfat, karena memang jarang banget aku bacakan buku selama kehamilan, dia termasuk anak yang telat berbicara. Usia hampir mau 2 tahun, 1 tahun 8 bulan baru bisa bicara. Sebenarnya itu nggak masuk telat ya buat anak-anak, tapi telat kalau dibandingkan sama abangnya kayak gitu. Kita kembali ya. Jadi bagaimana cara memilihkan buku bacaan untuk anak-anak yang masih usia dini, misalnya mau dikasih dari 6 bulan sampai sekitar, sebenarnya sih leveling itu nggak berdasarkan usia ya. Jadi leveling itu nggak berdasarkan usia. Faktanya bahwa ada yang sudah kuliah bahkan atau SMA, dia masih di level 1 kayak gitu. Apalagi kan di Indonesia literasi kita sangat rendah kayak gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku aja sama informasi-informasi dan ilmu yang aku dapat selama aku ikut webinar dengan pakar homeschooling dan dengan penulis bestseller, buku-buku yang bestseller itu. Nah, kalau untuk anak usia 6 bulan, dulu aku buatkan buku sendiri ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah ada tulisannya ya, satu nama si hewan ini, stingray. Nah, kalau ini aku kasih anak-anak ketika ini buku untuk Arfat, waktu Arfat usia setahun. Jadi sebenarnya kalau untuk Abang Ayas, dulu aku bikin buku tok gambar aja. Jadi misalnya aku ngeprint, dulu aku bikin bukunya kayak gini ya, jadikan buku kayak gini bentuknya, tapi isinya itu adalah hasil printan yang aku print.
Aku pilih beberapa gambar hewan, kemudian aku tempel di karton, kemudian aku jadikan buku. Nah, jadi udah kalau untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, waktu itu Arfat 2 tahun ya, sampai 2 tahun, abang pun sampai 2 tahun aku kasih buku bergambar aja kayak gini. Nggak ada buku-buku yang complicated gitu, banyak itu nggak ada kayak gitu. Kasih buku bergambar, bagaimana cara bacakannya gitu. Jadi gini loh, kalau aku karena dapat ilmu dari guru homeschoolingku bahwa anak membaca itu kan sebenarnya mereka membaca simbol kayak gitu. Simbol itu untuk anak-anak lebih fokus ke gambar, bukan ke tulisan. Jadi kita tuh kasih gambar aja, agak nunjukin ke anak-anak bahwa gambar itu punya konteks, gambar itu punya makna kayak gitu. Jadi ketika dibacakan gambar itu, kita bercerita ke anak tentang gambar itu kayak gitu. Jadi nanti anak tuh bisa menangkap, oh yes, gambar itu punya konteks, gambar itu punya isi, gambar itu punya cerita kayak gitu. Itu untuk anak-anak yang masih bayi ya. Jadi kalau ngasih anak yang masih bayi, jangan complicated jangan banyak bacaan, tapi lebih banyak gambar kayak gitu. Kalau untuk anak usia masih kecil, masih baby, usianya sekitar 6 bulan ke atas lah sampai 2 tahun ya, only the picture aja, gambar aja kayak gitu. Kemudian baru beralih ke ketika mereka sudah gandrung dengan baca segala macam, boleh beralih dengan ada tulisannya seperti ini kayak gitu, step by step. Nah, kemudian kalau untuk kebetulan kalau anak-anak di rumah aku kasih, karena memang sudah terbiasa dengan berbagai macam buku. Kalau untuk step saat ini kalau abang sudah dites, abang sudah masuk level 2, alhamdulillah. Untuk anaknya itu termasuk terbilang muda, masuk level 2 bacaan ya, bukan membacanya tapi baca pemahaman membacanya gitu. Jadi abang ini sudah mampu mengambil kesimpulan atau gagasan sebuah cerita ketika dibacakan kayak gitu. Kalau untuk yang interpretasi level membaca level 3, abang masih belum konsisten kayak gitu. Sometimes dia bisa menginterpretasikan sebuah bacaan tapi belum konsisten, jadi belum menjadi skillnya dia kayak gitu. Jadi skill itu baru level kedua. Nah, kemudian kalau untuk anak usia ini untuk anak yang dibiasakan baca buku dari kecil ya, kemudian dari level kemudian usia 1 tahun kayak gitu, baru usia 2 tahun baru dikenalkan buku yang seperti ini, ada tulisannya. Udah fokus aja buku kayak begini kayak gitu sambil diceritakan. Nah, sampai usia 3 tahun. Bahkan sebenarnya ya untuk kan banyak tuh buku-buku di luar negeri yang hanya gambar. Yang The Snowman ini kan, buku The Snowman itu aku lupa penulisnya siapa, itu buku hanya buku besar hanya gambar aja kayak gitu. Karena memang ketika mereka masih kecil yang harus dibangun itu ya area abstraknya kayak gitu. Ternyata ada penelitian bahwa ketika area abstrak anak nggak sempurna, nggak maksimal digunakan ketika masa kecil, maka akan mempengaruhi area konkretnya. Makanya banyak anak-anak Indonesia yang matematikanya rendah karena literasinya pun rendah kayak begitu. Itu yang aku dapat dari webinar dengan guru homeschooling aku. Nah, kemudian kalau anak sudah selesai dengan itu sekitar usia 4 tahun 5 tahun, teman-teman bisa kasih buku yang tulisannya hanya segini kayak gitu, hanya satu gambarnya besar tapi tulisannya hanya satu paragraf aja kayak gitu. Tapi bagaimana nih dengan anak yang udah SD tapi dia nggak suka baca, itu kasih buku yang kayak gimana? Kasih aja dulu buku yang satu buku yang isi kalimatnya itu hanya 2 kalimat atau 3 kalimat kayak, jangan yang sudah terlalu kompleks kan. Kalau di Indonesia itu kan kompleks ya, ngasihnya banyak kayak gitu. Aku sebenarnya masih fighting sih sama abang nih, dia belajar membaca gitu, even dia bagus penangkapannya, tapi kalau untuk belajar membaca dia rada-rada lazy dia. Tapi ya
dikasih support aja terus sama bundanya. Nah, jadi gimana ke parameter buat anak yang paham nih, misalnya anak udah usia 8 tahun nih, pengen tahu nih dia paham apa enggak sih gitu apa yang dibaca, tanya aja gini, apa sih bang isi buku ini, isi cerita ini tentang apa, kayak gitu. Kalau dia jawabannya oh misalnya tentang si snail yang terbang tinggi tentang bekicot yang terbang tinggi untuk menyelamatkan temannya yang tersangkut di bulan misalnya. Oh iya si snail ini punya temannya tersangkut di bulan, kemudian untuk menolongnya dia terbang, lalu dia membawa galah untuk. Nah, kalau anak cerita urutan dari awal sampai akhir itu anaknya berarti belum mampu menarik gagasan buku kayak gitu. Dia baru mampu menyerap informasi terdapat di dalam buku. Tapi kalau jawabannya begini, oh itu tentang proses si snail menolong temannya, nah berarti dia sudah menangkap gagasan buku. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya pengalaman aku pribadi, aku termasuk yang suka membaca tapi nggak literate orangnya, dan baru sadar pas ikut gabung homeschooling literasi ini. Dan aku sendiri pun benar-benar belajar dari awal yang memahami diri, ini saya tuh udah di tingkat berapa, level berapa kayak gitu ya. Memang harus belajar kalau kita mau anaknya master dalam satu hal, ya kita harus master juga dalam satu hal itu kayak gitu. Jadi gini buat teman-teman nih, back to the topic ya, buat teman-teman yang mau mengenalkan anak-anaknya buku dari usia dini gitu. Udah, kalau untuk masih di bawah 5 tahun mendingan buku yang banyak gambar, apalagi masih baby ya, banyak gambarnya aja, yang ada gambarnya. Kamu ceritakan tentang gambarnya, entah mau tentang tentang Nabi Muhammad atau tentang hewan segala macam kayak begitu. Baik kalau misalnya baby itu kan dia masih suka warna-warna yang terang, pilih gambar yang warna-warnanya terang kayak gitu. Dan satu sih ya, kalau di rumah aku mulai, kalau untuk buku-buku cerita ya, aku mulai untuk menyisikan mana buku cerita Islam ya, yang nabi-nabi yang tidak mengandung kata-kata yang serem gitu, misalnya kayak berdarah-darah kayak itu, atau gambar yang berdarah enggak. Jadi aku mulai selektif untuk buku-buku Islam itu sendiri. Misalnya aku menemukan buku yang waktu itu raja memasukkan kaum muslim ke parit yang berisi api itu, waktu itu Ashabul Ukhdud ya, itu kan kayak itu serem gitu, buat aku pribadi serem, makanya sudah mulai kayak gitu. Lagi juga gini, kalau untuk anak-anak usia dini ya, kalau mau ngasih buku itu aja yang relevan aja dengan diri dia gitu. Misalnya kalau berdasarkan ilmu dari Ustadz Hari Santosa yarhamakullah ya, Ustadz, aku lupa ya Pak, almarhum Ustadz Hari Santosa gitu. Untuk anak usia dini itu dikenalkan itu kayak menumbuhkan fitrah keimanannya kayak gitu. Ya udah, ceritakan tentang kebaikan Allah, Allah memberikan mata, ceritakan aja kayak gitu, nggak usah yang seram-seram. Atau ceritakan Nabi Muhammad kelahirannya yang dibantu ibunya, yang dibantu oleh bidadari, kemudian Nabi Muhammad yang pernah dicurhati sama unta, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu penuh dengan kasih sayang, sehingga hewan-hewan pun nggak segan-segan untuk mengadu kepada beliau. Itu yang positif aja kayak gitu. Oke, jadi jadi kalau buat kita para ibu, kita kejar kemampuan literasinya, jadi anak bukan hanya bisa membaca, tapi anak itu tahu konteks yang dia baca, apalagi kalau relevan dengan kehidupan dia, itu lebih cepat lagi. Oke, ini cuma sekedar informasi aja ya, karena banyak juga yang bingung mau ngasih buku bacaan, termasuk aku juga waktu itu bingung mau kasih buku bacaan anak tuh kayak gimana, bentuknya, levelnya kayak gimana, kayak gitu. Supaya itu kalau kita ngasih buku yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan levelnya, itu anak tertarik kayak gitu. Kalau kita ngasih buku yang nggak sesuai levelnya gitu, anak tertarik tapi cuma tertarik misalnya buku tapi bukunya itu ada ininya, tapi nggak sesuai gitu. Sebenarnya mereka cuma tertarik sama ininya aja gitu loh, kayak misalnya flip flop kayak gitu, atau misalnya kayak ada suaranya atau gimana, tapi mereka nggak memaknai konteks dari buku itu. Justru yang jadi setan kita tuh memaknai konteks buku itu sendiri
kayak gitu. Oke. eh, aku rasa segitu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat ya buat ibu-ibu semua yang membutuhkan informasi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.